Benarkah Nabi Sulaiman berasal dari Indonesia? Dalam lembaran sejarah tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen, terukir nama seorang raja yang tak hanya bijaksana, tapi juga penuh mukjizat, Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran, Alkitab, dan Taurat, ia dikenal sebagai penguasa hebat yang mampu berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan membangun kerajaan besar dengan kekayaan melimpah. Kisahnya begitu megah hingga sulit dipercaya bahwa ia hanya tokoh biasa dari sejarah. Namun, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita benar-benar tahu di mana Nabi Sulaiman tinggal dan memerintah? Sejarawan arus utama menyebut bahwa kerajaan Sulaiman berada di kawasan Yerusalem, wilayah yang kini dikenal sebagai Israel dan Palestina. Tapi, di sisi lain dunia, tepatnya di Indonesia, berkembang sebuah teori alternatif yang mengejutkan bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya berasal dari atau pernah memimpin wilayah Nusantara. Teori ini bukan sekadar isapan jempol, namun didukung oleh sejumlah pemikiran spekulatif yang berusaha menantang narasi sejarah konvensional. Ia tidak diakui dalam dunia akademik, namun semakin populer di kalangan masyarakat pencinta sejarah, nasionalis budaya, dan pencari kebenaran tersembunyi. Lantas, apa dasar teori ini? Mari kita kupas satu persatu. Nusantara dikenal sejak lama sebagai wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Catatan sejarah mencatat bagaimana bangsa-bangsa besar seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menjelajahi samudra demi menemukan pulau emas dan negeri rempah. Mereka tidak datang untuk tanah yang tandus, melainkan untuk pala, cengkeh, gaharu, damar, dan kayu manis yang tumbuh subur di wilayah yang kini disebut Indonesia. Dalam kisah Nabi Sulaiman, baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, disebutkan bahwa kekayaannya melimpah ruah, emas, perak, batu permata, kayu langka, serta rempah-rempah yang didatangkan dari negeri jauh. Bahkan, istananya digambarkan berlapis kaca dan emas, penuh dengan ukiran dan kekayaan dari berbagai penjuru bumi. Disinilah benih teori Nusantara muncul. Negeri yang digambarkan penuh harta, itu lebih cocok dengan karakteristik Indonesia ketimbang kawasan Timur Tengah yang kering dan bergurun. Salah satu kisah paling menarik adalah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Ratu ini digambarkan sebagai pemimpin dari sebuah negeri kaya di ujung dunia, yang datang membawa persembahan mewah sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas kebesaran Nabi Sulaiman. Sejarawan Barat menyebut Ratu Saba berasal dari Yaman atau Ethiopia. Namun, beberapa peneliti alternatif Indonesia menyebut bahwa Saba bisa saja merujuk pada wilayah Sumatera atau Kalimantan. Nama-nama lokal seperti Saba juga ditemukan dalam sejarah kerajaan kuno di Bali, Lombok, bahkan dalam prasasti Jawa. Mungkinkah nama-nama itu adalah sisa-sisa dari sebuah kerajaan besar yang terlupakan? Burung hudhud yang menjadi utusan Sulaiman untuk menyampaikan kabar dari negeri Saba juga menjadi bahan tafsir menarik. Ia disebut terbang melintasi negeri dan kembali membawa informasi kepada sang nabi. Beberapa penafsir alternatif meyakini bahwa burung hudhud adalah simbol armada laut. Artinya, hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Saba terjadi melalui jalur maritim, bukan darat. Ini masuk akal jika lokasi Saba berada di kepulauan seperti Indonesia. Salah satu argumen yang kerap dibawa oleh pendukung teori ini adalah keberadaan situs-situs kuno yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu arkeologi modern. Salah satunya adalah Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Situs ini adalah struktur batu megalitik yang tertua di Asia Tenggara. Bahkan ada klaim bahwa usianya lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Bentuk struktur batu yang tertata rapi dan keberadaan lorong-lorong bawah tanah membuat sebagian pihak berspekulasi bahwa situs ini merupakan pusat peradaban kuno yang sangat maju. Ada yang percaya bahwa Gunung Padang bukan sekadar tempat ritual, tapi pusat kekuasaan, mungkin bahkan istana. Bisa jadi
Ini adalah sisa-sisa peradaban Nabi Sulaiman yang tertimbun waktu. Selain Gunung Padang, ada juga situs-situs lain seperti kompleks megalitikum di Sumba, Nias, dan Sulawesi yang menyimpan jejak budaya sangat tua dan kompleks, namun minim ekskavasi ilmiah. Sementara dunia berfokus pada Mesir dan Mesopotamia, mungkin saja sejarah besar dunia tersembunyi di hutan tropis Indonesia. Beberapa penulis teori alternatif mencoba mengaitkan kata-kata dalam bahasa Ibrani kuno dengan bahasa Sanskerta, Melayu, hingga Jawa kuno. Kata Solomon sendiri diubah menjadi Sulaiman, yang dalam beberapa tafsir dikaitkan dengan kata selamet atau man dalam bahasa lokal. Namun, pendekatan linguistik semacam ini bersifat sangat spekulatif. Tanpa metodologi linguistik yang jelas, perbandingan kata-kata ini lebih banyak dianggap sebagai kebetulan semata. Namun satu hal yang menarik adalah kemiripan narasi. Beberapa dongeng dan cerita rakyat Indonesia menyimpan kisah tentang Raja Sakti, jin, istana kaca, dan perempuan dari N.